Nikoya 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelataran Musik dan Informasi Jalarama Setia Lampase Kota Banda Aceh. Hai, selamat pagi kalau muda. Gimana nih kabar Anda untuk di pagi hari ini? Cuaca yang dingin mudah-mudahan tidak membuat Anda patah semangat ya. Semangat terus untuk di hari Selasa ini di 28 September 2021. Kali ini di pagi hari ini Donald Lestari menemani Anda selama 1 jam sampai di jam 11 nanti untuk di program Bincang-Bincang. Dan perbincangan kita kali ini kalau muda itu mengenai tentang cermati bahan kimia berbahaya dalam pangan ya. Barangkali ada nih di antara kalau muda yang ingin bertanya ataupun juga ingin sharing, barangkali bisa berinteraktif bersama kami di sini di 0823 63045 106. Oh iya, tentunya saya berbincang-bincang ini tidak hanya sendirian ya kalau muda, tapi saya juga telah mengundang ada 2 tamu saya. Ya, bisa dikatakan 2 narasumber ya dari BPOM nih kalau muda untuk berbicara tentang cermati bahan bahaya dalam pangan ini ya. Saya ingin menyapa dulu nih dengan Ibu di sebelah kiri saya nih kalau muda ada Ibu Yanti Sriwijayanti ST. Ini sebagai PFM ahli muda atau pengawas farmasi makanan ahli muda ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu? Baik ya? Alhamdulillah ya. Sehat ya. Semangat ya. Udah sarapan kan? Udah sarapan ya Bu ya? Ya kita sarapan pagi ya biar tetap sehat. Benar. Dan kemudian ada Ibu Nurlinda Lubis APT MSI sebagai koordinator substansi Infocom ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum kaula muda. Selamat siang, bukan pagi lagi ya, udah selamat siang. Tapi kita tetap semangat siang, pagi ya. Iya, semangat pagi ya. Jam 10 nih Bu ya. Iya. Semangat Bu ya. Tetap semangat ya, walaupun cuacanya dingin gitu. Iya, cuaca dingin di luar sana. Dan pastinya kalau muda Anda juga harus menikmati sarapan pagi ya, walaupun telat ya Bu ya. Iya. Daripada tidak sama sekali harus ya tuh, kan. sarapan paginya harus tuh. Sarapan pagi. Yang penting yang sehat. Iya. Jangan yang ada bahan bahayanya. Nah, kalau berbicara mengenai dari bahan berbahaya ini dalam pangan, sebenarnya apa memang masih ada nih Bu, terdapat di dalam pangan itu bahan yang berbahaya untuk Ibu Linda? Bagaimana ini? Iya Mbak Dona, terkait bahan berbahaya, kita bicara masalah bahan berbahaya pada pangan pagi ini ya. Mudah-mudahan cukup menarik Bapak Ibu kaula muda pendengar Nikoya. Kita masih sering menemukan ini bahan berbahaya pada pangan. Nah, bicara bahan berbahaya ini sebenarnya apa sih bahan berbahaya seperti itu ya? Nah, bahan berbahaya ini sebenarnya kalau secara definisi itu Permenkesnya tahun nomor 472 tahun 96 itu disebutkan bahwa dia berupa bahan kimia baik yang tunggal maupun campuran yang bersifat racun, kemudian bisa juga bersifat karsinogenik ya, bisa menyebabkan kanker ya, kemudian juga bersifat teratogenik, mutagenik, bisa juga bersifat iritasi. Nah, jelas-jelas yang sifat-sifat seperti ini bisa membahayakan kesehatan manusia ataupun lingkungan kita seperti itu. Jadi bahan berbahaya secara definisi memang cukup mengerikan ya, bisa dia menyebabkan kanker, bisa menyebabkan, mungkin kalau mutagenik tadi yang saya jelaskan bisa menyebabkan nanti terjadinya cacat pada calon janin ya, atau janin. Nanti kalau misalnya melahirkan banyak terjadi cacat pada bayi-bayi itu mungkin dia akan terpapar zat yang bersifat teratogenik seperti itu. Jadi kita harus hati-hati nih, bukan misalnya cukup besar nih dampaknya bahan-bahan berbahaya ini. Nah, ini nanti akan kita bahas bahan berbahaya pada pangan ini seperti apa, begitu Mbak Dona. Jadi apa saja nih yang termasuk bahan berbahaya yang ditemukan dalam pangan ini Bu? Yang kita temukan ini seringnya dia sebenarnya kan banyak nih bahan berbahaya, tapi yang bahan berbahaya yang selama ini yang kita ini kan itu yang memang intens kita awasi itu seperti boraks ya, kemudian formalin, kemudian ada rodamin B, ada metanilelo. Nah, ini masih sering memang kita temukan di pangan kita seperti itu. Nah, biasanya kayak formalin masih mungkin kita temukan ada di mie, di tahu, atau mungkin di ikan ya, ikan asin, ayam seperti itu.
boraks ya, borak di mie itu sering masih, kemudian mungkin dimasukkan di dalam tahu atau siomay seperti itu. Jadi itulah bahan-bahan berbahaya sebenarnya, tapi dibuat seperti fungsi bahan tambahan pangan, padahal dia sebenarnya bukan bahan tambahan pangan, tetapi bahan berbahaya memang dilarang dimasukkan ke dalam pangan. Nah, seperti itu. Jadi kalau Ibu Yanti ini masih banyak dong Bu ya pangan yang tidak aman seperti itu ya? Iya, sebelumnya ya masih banyak ditemukan itu bahan berbahaya di dalam makanan, nggak cuma di Aceh, di beberapa provinsi itu masih banyak ditemukan seperti formalin, boraks, rodamin B, metanil yellow. Namun kita Badan POM itu terus berupaya ya melakukan pengawasan, pembinaan, sehingga alhamdulillah di tahun ini sudah sangat berkurang. Formalin sudah malah tidak ada lagi di dalam mie kuning. Paling boraks ya yang masih kita temukan di beberapa mie kuning itu pun sudah jarang juga. Dan kerupuk tempe ini masih agak disayangkan ya. Kerupuk tempe itu masih lumayan dapat kita itu di dalam kerupuk tempe, namun beberapa sudah kita berikan pembinaan. Harapan kita ya mereka tidak menggunakan lagi. Karena sebenarnya banyak bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan itu emang ditambahkan seperti pengawet, pemanis, penyedap, ditambahkan ke dalam pangan agar mempengaruhi bentuk ya, mempengaruhi rasa, warna, mengawetkan. Nah, jadi masih ada bahan tambahan yang bisa digunakan yang aman selain daripada boraks. Ya. Boraks formalin ya, yang bahan berbahaya. Sudah inilah, jadi kita masih boraks yang masih kita temukan. Itu pun udah sedikit sih. Harapannya nanti tahun depan udah nol ya. Mudah-mudahan masyarakat udah paham dan mengerti bahwa yang mana sih memilih bahan tambahan yang seharusnya mereka gunakan. Nah, itu seperti apa Bu? Kita supaya kalau muda juga tahu nih bahwa bahan pangan tersebut itu mengandung bahan yang berbahaya. Apakah ada ciri-cirinya yang perlu kita ketahui seperti itu? Oh iya. Nah jadi sebenarnya kalau bicara ada nggak bahan berbahaya itu kita harus melakukan pengujian. Namun sebagai masyarakat kita itu bisa melihat ya kalau mie kuning, kalau kita ambil aja, kita simpan sedikit, kita letakkan di suhu ruang, dia itu tidak basi dari sampai 3 hari. Kita curiga pasti ditambahkan pengawet atau bahan berbahaya. Oh, seperti itu ya. Formalin atau borak. Nah, kalau misalnya kenyal banget kayak bakso kita lempar seperti bola pingpong, kita curiga nih mereka pakai boraks juga ya. Dia sebagai pengenyal dan karena dia mengikat air, jadi dia kenyal produknya. Oh, jadi sebelum beli harus dicoba dulu ya, dilempar dulu ya baksonya ya. Iya sih, kalau kita mau sebelum makan ya, kita lempar dulu gitu. Kita rasa dulu waktu kenyal banget nih, enggak bener nih. Soalnya saya pernah makan nih lontong. Wah, ini kok kenyal sekali lontongnya. Curiga ya. Karena saya di bagian laboratorium langsung kami uji dan ternyata benar pemirsa ada boraks. Waduh, sedih banget ya lontong. Gitu. Ternyata ada boraks. Kemudian langsung kita ingatkan ya pada penjualnya bahwa kalau bisa diingatkan yang membuatnya agar tidak menggunakan lagi. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin dianggap bagus, cantik. Padahal ternyata itu berbahaya sekali. Berarti karena ketidaktahuan mereka informasi bahwa boraks itu berbahaya seperti itu ya. Iya. Makanya mereka jadi menggunakan untuk sebagai bahan pengawet makanan gitu ya. Iya, bisa jadi karena seringkali produk itu bentuknya namanya beda-beda ya. Ada namanya inti kerupuk sebagai pengembang, ada yang namanya serumpun ayam. Nah, jadi mereka kan nggak tahu itu bahwa itu isinya borak. Itu merek. Itu isinya borak. Itu merek Bu ya? Iya, masih kita temukan kemarin tuh serumpun ayam yang padatan kuning ya. Itu adalah borak. Jadi jangan digunakan lagi Bapak Ibu semuanya, pemirsa, bahwa itu adalah berbahaya sekali. Seperti itu. Jadi makanan atau pangan yang sudah ditemukan bahan yang berbahaya ini pasti memiliki dampak gitu ya, yang tidak aman gitu ya Bu Linda ya. Apa sih dampak yang dirasakan oleh para konsumen nih yang sudah terlanjur gitu? Untuk bicara masalah dampak ini kan ada yang memang mungkin cepat dapat terdampak, ada mungkin yang lama. Nah, biasanya kalau memang bahan-bahan berbahaya berupa mikrobiologi itu biasanya kita itu yang sering keracunan itu atau sedikit mungkin KLB ya ke
terjadi keracunan, mungkin bisa muntah-muntah, bisa Oh, itu gejalanya itu gitu ya. gejala. Kalau biasanya itu paling umum tuh yang bersifat mikrobiologi, tapi kalau kimia ini memang jarang sekali kita dapat langsung kelihatan efeknya. Oh, seperti Paling-paling itu. barangkali mungkin bisa mengiritasi, mungkin kalau misalnya kita mie itu bisa mengiritasi, kalau kita cium dia itu memang aromanya agak menyengat. Jadi kadang bisa mengiritasi mata gitu. Tapi kalau efek secara langsung misalnya bisa seperti yang seperti tadi bisa langsung kanker itu tidak. Jadi kalau efeknya, kalau kimia itu lebih kepada akumulasi ya, terakumulasi dulu, menumpuk dulu ini racunnya ini nanti di dalam tubuh. Nah akhirnya nanti itulah menjadi efek bersifat karsinogenik tadi, bisa menyebabkan kanker seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi efek kalau dari bahan kimia itu tidak langsung nampak secara ya. tidak gitu. Berbeda ya Bu ya dengan misalnya seperti kosmetik gitu ya. Kalau yang bahan kimia Ya, kan langsung dampaknya langsung kelihatan, misalnya untuk memutih langsung putih gitu ya. Putih, kalau misalnya dia ada merkuri mungkin langsung merah-merah nanti ini kulitnya seperti itu. Dampak yang baiknya, tapi untuk jangka panjang dalam kesehatan itu berbahaya ya gitu ya. Tapi kalau kosmetik juga ini menyimpang sedikit ya. Iya, Misalnya yang mengandung merkuri itu bisa juga lama-lama nanti akan terjadi kanker kulit, dia bisa juga seperti itu. Iya, Lama-lama bukan langsung. Cuman efeknya mungkin kalau yang udah secara keseringan cepat gitu. bisa menyebabkan kemerahan seperti itu. Oh, seperti itu gejalanya ya. Juga yang pangan tadi, bahan berbahaya pada pangan ini dia tidak akan langsung nampak. Misalnya kita makan mie yang ada formalinnya, nggak ada apa-apa. Makanya selama ini mungkin orang sepele, kenapa? Nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Padahal dia jangka panjang dia efeknya gitu. Bisa merusak ginjal, bisa kena nanti mungkin lambung seperti itu. Jadi tidak akan mungkin kita makan itu langsung kena efeknya, tidak. Iya, tidak langsung terlihat. Tapi boleh dilihat ya sekarang ini prevalensi penyakit yang tidak menular. Jadi makanan-makanan berbahaya ini kan penyakit yang ini kan yang tidak menular ya, bukan yang penyakit infeksi gitu. Sekarang ini kan prevalensinya lebih tinggi dia. Maksudnya ada orang yang kalau bisa dilihat nanti nih yang kanker berapa orang yang sekarang, orang anak-anak aja udah banyak kena kanker kan. Gagal ginjal sudah banyak yang kena kayak gitu. Jadi Karena dari cuci darah itu ya, kemudian gitu. banyak. Iya, Jadi iya. itu semuanya sebenarnya lebih kepada efek dari makanan yang tidak aman yang kita makan atau mungkin yang mengandung bahan berbahaya. Iya, sangat mengerikan juga nih Bu ya. Tapi bagaimana nih Bu untuk para konsumen nih gitu ya? Sebenarnya mungkin ada di antara kaum muda yang sudah tahu ya ciri-ciri kalau pangan tersebut itu mengandung bahan yang berbahaya ya. Tapi terkadang ketika kita sampai di tempat tujuan ingin membeli, ingin mencoba, meraba, menyentuh segala macam, mungkin agak segan gitu dengan penjualnya ya, atau mungkin agak-agak males gitu. Maksudnya membuang-buang waktu mencari ke tempat lain gitu kan, kalau kita udah tahu itu mengandung bahan kimia seperti itu ya. Itu gimana ya Bu ya supaya kita ini bisa menghindari untuk adanya bahan kimia pangan yang dijualnya tersebut? Apa nih Mbak Yanti? Boleh Mbak Yanti, boleh Bu Linda. Mungkin boleh. Jadi bahan kimia ini memang kalau kita mau tahu secara pasti, yang jelas pasti seperti yang Bu yang disampaikan tadi, uji laboratorium. Itu pemastiannya seperti itu. Nah, tapi kita juga bisa melihat langsung nih, melihat ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya itu bisa. Salah satunya misalnya kalau formalin ya kita bilang ya. Kita bisa lihat nih ikan asin, ayam atau ikan itu kira-kira lalat ada nggak sih di situ gitu. Lalat itu adalah salah satu indikator kita mengetahui apakah memang makanan itu ada bahan berbahaya atau tidak gitu. Oh gitu. Kalau seyogianya kan kalau misalnya ikan asin itu nggak mungkin nggak ada lalat. Pasti itu suka lalat ya kan. Iya, saya pernah lihat itu Bu. Sering sekarang coba lihat kita itu mengandung bahan berbahaya Bu. Nggak ada lalat ya gitu. Itu harus jadi pertanyaan buat kita, kenapa. Nah lalat aja nggak mau dia kena formalin, kenapa kita mau? Nah, itu logikanya. Berarti kalau kita mau beli makanan yang ada formalinnya, lalat aja nggak mau, kita mau, itu ya seperti apa seperti ya. Jadi itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian juga mungkin boraks ya, mungkin kalau di tahu bisa kita lihat. Tahu itu kalau kita pegang itu mungkin agak kencang dikit, dia tahunya bisa pecah gitu. Kenyal ya. Pecah dia kalau tidak ada boraksnya. Tapi kalau kita misalnya angkat kenyang, nggak pecah, kita tekan pun dia nggak pecah, itu pasti
kita curiga ya, tapi mungkin bisa kita mengarah kepada bahwa dia mengandung boraks. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya konsumen nih, dia menemukan bahwa pangan tersebut terdapat bahan berbahaya seperti itu, apakah dia bisa mengeluhkan ke BPOM atau mengadu lah seperti itu? Apakah bisa seperti itu? Gitu, Bu Linda. Kita Balai POM itu menerima pengaduan. Oh, gitu ya. Kita fungsinya banyak sebenarnya, Mbak Dona. Menerima pengaduan, kemudian mungkin untuk registrasi produk makanan, kemudian mungkin kita juga melakukan pengujian kepada produk, melakukan pengawasan. Kita memang global sekali, banyak sekali ya, komprehensif lah tugas kita kalau di Balai POM ini. Nah, kalau misalnya nanti ada ditemukan mungkin bahan berbahaya pada pangan, itu boleh silakan datang ke kantor kami mengadu langsung, atau kita juga punya aplikasi melalui HP. Nah, di mana itu, Bu? aplikasi BP POM Mobile itu ada di situ fitur pengaduan. Silakan Bapak Ibu. Itu biasanya kalau kita di situ membuat pengaduan, itu akan sampai ke pusat, dan pusat nanti akan meneruskan ke balai untuk ditindaklanjuti. Itu memang sudah mungkin kita laksanakan seperti itu dan sudah berjalan seperti itu. Jadi jangan khawatir, itu tidak ditindaklanjut, pasti akan kita tindaklanjuti. Seperti itu ya. Nah, seperti kemarin mungkin ada pengaduan masyarakat dari salah satu hotel di Banda Aceh ini menemukan jamur pada roti gitu ya yang disajikan. Dia mengadu kepada kita, akhirnya kita berkoordinasi dengan tim dari Dinas Kesehatan turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu kaula muda pendengar Nikoya itu, kalau memang ada masalah ditemukan misalnya ada bahan berbahaya pada pangan, silakan melakukan pengaduan ke Balai POM di Banda Aceh. Mungkin kantor kita ada di dekat PDAM ya, di situ silakan, atau mungkin online juga boleh seperti itu, Mbak. Iya, di Jalan Tengku Dut ya, Bu ya. Iya, oh iya, Lamprit ya. Lamprit ya. Iya, oke. Oke, ini sangat menarik sekali nih perbincangan kita nih kalau muda dengan tamu saya ini Ibu Linda dan juga Ibu Yanti tentang cermati bahan berbahaya dalam pangan. Kalau ada di antara Anda nih yang ingin bertanya seputar bahan berbahaya dalam pangan, atau Anda ingin berbagi ada juga pengalaman barangkali atau mau sharing dengan kita di sini juga boleh ya. Di line interaktif telepon atau juga WA di 0823 630 45106. Bu, kita break dulu sebentar ya. Minum dulu Bu ya. Oke, kalau mudah kita kembali lagi, keep stay tune on 106 FM Banda Aceh Real Radio. Banda Aceh, Real Radio is close to you. Nikoya 106 FM. Banda Aceh Real Radio. Oke, kalau mudah kita masih di program Bincang-Bincang. Dan tema kita untuk di pagi hari ini di 28 September 2021 tentang cermati bahan berbahaya dalam pangan. Nah, ini sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu banyak sekali beredar bahan bahan-bahan yang berbahaya yang dijual di dalam pangan tersebut ya, Bu Linda ya. Nah, ini tugas dari siapa sih Bu sebenarnya yang terlibat untuk mengawasi atau mewujudkan keamanan dari pangan ini? Ya Mbak Dona, kaula muda pendengar radio Nikoya yang berbahagia. Nah, bicara masalah pengawasan pangan ini tentunya kita harus juga melihat dari berbagai lapisan ya. Nah, ini sering kita sebutkan sebenarnya 3 pilar. Yang pertama barangkali di sini ada tugas fungsinya Balai Besar POM atau Badan POM ya, Badan POM sebagai pengawas ya, yang mengawasi secara pangan ini secara komprehensif pre dan post market. Nah, sebelum pangan ini diedarkan, Badan POM itu harus melakukan pengujian dulu apakah pangan ini sudah layak untuk dikonsumsi, baru boleh diedarkan. Baru nanti di situ keluar izin edarnya. Nah, setelah mungkin pangan ini nanti udah beredar, kita juga melakukan yang namanya pengawasan post market. Setelah beredar, kemudian kita sampling. Itu yang selama ini memang jalannya tiap bulan kita melakukan sampling. Sampling ini maksudnya membeli sampel-sampel di pasaran, itu produk-produk pangan, produk apa saja sebenarnya kami beli, kemudian dibawa ke lab untuk diuji. Nah, itu yang disebut dengan pengawasan pre dan post market.
Nah, nanti untuk produk-produk yang memang tidak memenuhi syarat, ini nanti akan kita buat istilahnya laporan ke pusat untuk dilakukan mungkin penarikan atau penarikan produk mungkin, atau mungkin bisa juga tindak lanjut ke sarana seperti itu. Nah, itu pilar yang pertama. Yang kedua, di sini pasti pelaku usaha yang punya UMKM, yang punya industri. Mereka itu berkewajiban artinya memproduksi makanan yang memang bermutu, berkualitas. Mungkin ada yang memang memiliki kalau sekarang mungkin ada juga yang harus halal seperti itu ya. Nah, mereka berkewajiban menyediakan pangan yang seperti itu gitu. Jangan cuma mungkin menjual tanpa melihat sisi keamanannya, sisi kualitas dari produk yang dia hasilkan. Nah, itu kewajibannya itu harus memang ya. Jadi itu pun diatur diatur dalam cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB. Itu diatur, ada aturannya semua, ada pengaturan ruang produksinya, ada pengaturan mungkin sanitasi hajinya, ada pengaturan yang kerjanya seperti apa, seperti itu ada aturannya. Nah, yang ketiga, pilar yang ketiga tentunya masyarakat. Kita nih sebagai masyarakat, tidak terlepas dari kita semua nih masyarakat sebagai yang mengkonsumsi. Nah, kita juga tidak serta-merta melepaskan tanggung jawab itu kepada, akan ada pemerintah, mereka yang mengawasi, tidak seperti itu. Tetapi kita dibuat supaya cerdas. Cerdas di dalam memilih produk makanan yang memang bagus. Makanya di sini fungsi kita salah satunya mungkin talkshow di sini kita ingin mencerdaskan masyarakat supaya pandai memilih mana produk pangan mungkin yang baik untuk dikonsumsi, mana yang tidak, seperti itu Mbak Dona. Jadi ada 3 pilar ya, seperti itu. Jadi juga harus ada kerjasama dari masyarakat, sektor masyarakat gitu ya. Betul. untuk membantu supaya tidak ada lagi bahan yang berbahaya ini ya. Iya. Nah, kalau Ibu Yanti, sebenarnya kenapa nih para produsen atau pelaku usaha ini menambahkan bahan kimia berbahaya di dalam pangan itu, Bu? Iya, jadi para pelaku usaha ya, produsen bisa saja mereka itu tidak tahu ya, tidak tahu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, banyak produk bahan tambahan ya, banyak produk yang seperti bleng namanya, ada serumpun ayam, bahwa itu adalah borak. Nah, jadi mereka tidak tahu bahwa itu isinya adalah borak. Kemudian salah satunya lagi bisa aja karena mereka tidak ada yang sengaja juga, tapi ya ada yang faktor kesengajaan. Jadi mereka sudah tahu, tapi karena mereka ingin ini ya lebih tahan lama produknya, lebih lama disimpan, akhirnya mereka menambahkan bahan berbahaya tersebut. Iya, mungkin seperti itu. Dan pasti kan mereka kan udah tahu ini bahan ini berbahaya, dan kenapa tidak menggunakan yang aman gitu, yang ada dikatakan itu bahan tambahan, bahan pangan tambahan seperti itu. Kenapa mereka lebih memilih untuk bahan yang berbahaya ini, Bu Yanti? Iya, mereka seperti yang tadi beberapa pengakuan ya dari pelaku usaha itu ada faktor yang minta ya kalau produknya itu bisa tahan lebih dari 3 hari. Jadi mereka bisa menyetok ya lama-lama. Namun seperti yang Bu Linda jelaskan, kita pemerintah ini ya banyak pengawasan itu nggak dilakukan oleh Badan POM saja. Jadi banyak sekali instansi terkait dalam melakukan pengawasan, seperti kalau untuk pangan segar di bawah pertanian, kemudian perikanan di bawah Kementerian Perikanan, kemudian kalau untuk produk dalam kemasan industri rumah tangga itu di bawah Pemda setempat, Ciki Dinas Kesehatan. Kalau pangan siap saji juga di bawah Pemda setempat ya. Dan semua instansi ini, kalau Badan POM itu produk olahan ya, olahan tertentu yang sudah Bu Linda jelaskan tadi. Nah, jadi pengawasan semua sektor ya oleh instansi terkait itu terus dilakukan ya. Kita pun terus melakukan Badan POM itu sendiri, walaupun beberapa produk itu di bawah kementerian tertentu, kita tetap melakukan nih. Karena kita sesuai PP ini ya tentang keamanan, bahwa Badan POM itu boleh melakukan pengujian. Jadi Badan POM itu banyak program ya yang sudah kita lakukan, seperti Desa Pangan Aman, kemudian ada pasar aman dari bahan berbahaya, kemudian juga sekolah yang ini ya, sekolah yang pangan jajanannya aman. Nah, jadi Badan POM sudah berusaha nih, sudah turun ke sekolah, turun ke desa, turun ke pasar, langsung berkoordinasi dengan dinas pasar ya. Nah, kita sudah melakukan edukasi
melakukan edukasi kepada kader nih. Jadi kita sudah membentuk beberapa kader di desa, kader di pasar, dan juga kader di sekolah. Harapan kita mereka itu tahu nih bagaimana membina komunitasnya, baik komunitas sekolah, komunitas yang di pasar, dan komunitas di desa. Bagaimana agar bahan-bahan berbahaya ini tidak digunakan lagi, dan mereka tahu nih apa yang harus digunakan sebagai bahan tambahan dalam produknya. Jadi tahu kan bagaimana memilih bahan tambahan pangan seperti pemanis, pengawet, penyedap, pewarna di dalam pangan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah lihat nomor izin edar, karena untuk bahan tambahan pangan atau BTP harus terdaftar di Badan POM dengan nomor izin edar BPOM RI MD 12 angka untuk produk dalam negeri ya, dan ML 12 angka untuk produk luar negeri. Seperti Nah, itu itu ya. yang pertama dulu. Kemudian jadi cek klik sih sebenarnya. Semua produk yang mau dipilih itu cek klik. Cuma saya tegaskan untuk bahan tambahan ini atau BTP seperti penyedap, pewarna, pengembang, pengawet harus di Badan POM nih, nggak ada PIRT pemirsa. seperti itu. Iya, jadi kalau ada nomor PIRT di pengembang, di pengawet jangan dibeli karena tidak boleh PIRT. Untuk BTP ini harus MD 12 angka untuk produk dalam negeri dan ML 12 digit untuk produk luar negeri. Berarti juga ada takarannya tersendiri gitu. Oh ya, Bu? iya, ke bahan mengenai tambah takarannya. BTP ini atau bahan tambahan pangan ini mempunyai mempunyai takarannya, mempunyai aturan pakai. Nah, jadi kita harus baca label nih. Kalau melebihi itu sudah tidak baik lagi karena sudah berbahaya bagi tubuh kita. Seperti Bu Linda jelaskan, bahan kimia ini enggak langsung efeknya terasa. Mereka itu terakumulasi karena kan nggak mungkin besar ya ditambahkan ke dalam makanan, pasti sedikit dia. Jadi kita tuh nggak sadar bahwa dari makanan segar ya sudah disemprot pestisida, kemudian ikan ditambahkan juga formalin, kemudian dari makanan siap saji yang seharusnya boleh dimakan sebungkus atau sepotong. Nah, malah anak-anak zaman sekarang minumannya pagi, siang, malam minuman soft drink, kemudian Minuman bersoda ya. snacknya juga pagi, siang, malam. Nah, seharusnya aman cuma berapa ini, jadi sudah tidak aman karena dia ada batas yang asupan tubuh kita ya. Itu disebut dengan ADI, acceptable daily intake. Jadi ada asupan yang batas asupan yang dalam tubuh kita masih bisa kita keluarkan. Nah, jadi kalau sudah melebihi itu sudah terakumulasi dan efeknya berbahaya bagi tubuh. Dan sangat mengerikan nih kalau muda ya. Dan untuk Anda juga bisa untuk interaktif ya di 082363045106, dan Bu Lina dan Ibu Yanti ada nih kalau muda nih yang bertanya nih ke kita nih ya. Saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum. Saya Andika dari Ketapang. Nah, Andika bilangnya gini nih, seperti yang kita ketahui, zat aditif sendiri sebenarnya sudah sejak lama digunakan pada berbagai jenis makanan. Misalnya, garam untuk mengawetkan daging dan ikan, daun-daunan dan rempah-rempah untuk meningkatkan rasa makanan, gula untuk mengawetkan buah, dan cuka untuk acar. Nah, salah satu contoh zat aditif yang paling sering diperbincangkan yaitu MSG. Ini banyak sekali pro dan kontra yang terjadi terkait dengan MSG ini sendiri ya. Yang menurut saya katanya beberapa makanan memang perlu menggunakan MSG untuk meningkatkan rasa dari makanan itu sendiri. Nah, itu bagaimana menurut Ibu dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Katanya, nah ya benar ya Bu ya, kita juga MSG itu sering orang gunakan gitu Bu ya. Nah ini gimana nih Bu mengenai dari MSG ini? Andika di Ketapang. Andika dari Ketapang, ya. Selamat siang, semangat pagi, Andika di Ketapang. Ya, terkait MSG atau monosodium glutamat ya, atau mungkin mono potassium glutamat, tapi itu nama-nama kimia dari penyedap sebenarnya. Kalau mungkin bahasa yang dikenal ada Ajinomoto, ada Masako, ada Royco gitu. Tapi kalau micin kata orang ya. Micin, nah. Kita ini malah sering dibilang generasi micin gitu. Jangan sampai lah ya generasi micin kaulah muda. Nah, MSG ini atau monosodium glutamat atau penyedap ini sebenarnya secara peraturan memang dibolehkan.
dibolehkan. Jadi dia pun takarannya pun dia QS, artinya secukupnya, tergantung orangnya misalnya udah cukup apa enggak. Mungkin ada orang yang biasa mau tambah banyak, ada mungkin sedikit aja sudah cukup seperti itu. Nah itu memang dibolehkan. Namun barangkali kita lebih kepada alangkah lebih bijaknya kalau kita mungkin dalam menggunakan penyedap itu atau MSG ini lihat-lihat juga konsumennya. Anak-anak barangkali lebih kita jaga ya, jangan terlalu banyak. Atau barangkali sekarang kan ada pilihan sebenarnya kalau penyedap ini ada sekarang namanya ekstrak jamur loh Mbak Dona. Ekstrak jamur. Iya, saya bukan promosi ya kaula muda, tapi ekstrak Saya baru jamur dengar itu, tuh, Bu. Iya, ekstrak jamur rasanya memang sama kayak penyedap. Itu nanti boleh di pasar. Kita lihat di situ ada penyedap ekstrak, tapi dari ekstrak jamur gitu. Ada ekstrak jamur merang, itu macam-macam jamurnya biasanya. Itu rasanya persis ke MSG itu. Bisa seperti yang ya Masako kah atau Royco itu sama gitu. Berarti persis. bentuknya bubuk gitu, Bu. Bubuk juga. Oh, Cuman dia bubuk. lebih kepada mungkin dia agak butir-butir kekuningan sedikit gitu, butir-butir kecil gitu. Jadi mungkin lebih bijak ya. Saya bilang lebih bijak. Bukan berarti saya melarang, tidak. Tapi karena memang boleh, nggak dilarang, memang boleh gitu. Badan POM mengeluarkan izin gitu kan. Artinya Badan POM sendiri itu sudah menjamin bahwa itu memang mungkin kalau dipakai secukupnya itu aman gitu. Tapi barangkali alangkah bijaknya kita kalau mungkin ada mengganti yang alami ya. Kalau ekstrak jamur itu kan alami. Nah itu lebih bagus lagi. Bawang putih pun bisa Bu. Ya, nah Bawang sebenarnya kami juga saya pikir gini, saya juga kan sebagai ibu rumah tangga nih Mbak Dona, kita kalau masak bumbu-bumbu itu pun bisa jadi penyedap loh. Bawang putih, campuran bawang putih, bawang merah dengan tomat itu gurih itu. Nah sebenarnya juga kalau kita masak daging, dari dagingnya sendiri, dari kaldunya sendiri kan gurih nih. Iya. Nah ikan juga sebenarnya udah gurih gitu. Jadi memang tergantung kita ya, pilihan kita. Barangkali ya kalau untuk tetap ada efeknya, walaupun mungkin efeknya bukan dibilang langsung misalnya kayak kemarin ada terjadi langsung misalnya sakit perut masuk rumah sakit itu tidak. Tetapi mungkin kita lebih kepada menjaga saraf kita seperti itu. Jadi lebih bijak kalau kita memilih yang alami, dari bumbu-bumbu itu juga sudah enak kok gitu ya, sudah enak. Mungkin jangan terlalu gurih juga. Kalau gurih kan juga enak ya, enak gitu. Jadi barangkali seperti itu Andika yang di Ketapang. Memang iya ada beberapa hal mungkin kita harus pakai penyedap, kalau enggak nggak enak. Iya betul, apalagi orang udah biasa pakai penyedap. Tapi kalau yang memang kita biasa saja, dari bumbu-bumbu pun sudah enak, pakai gula merah atau gula putih pun sudah enak. Penyedap itu apakah tidak berbahaya juga Bu? Yang seperti yang dijual-jual, seperti yang Ibu sebutkan tadi micin. Kalau secara Badan POM sudah mengeluarkan izin, artinya memang Badan POM menjamin bahwa dia tidak berbahaya kalau memang kita penggunaannya juga masih seperti kita menggunakan pada bumbu di dapur gitu, itu tidak berbahaya. Cuman dulu kan dari sejarahnya kan ada yang pernah kita dengar sindrom Chinese ya, yang katanya orang sakit kepala. Nah itu diindikasikan mungkin gara-gara terlalu banyak micin seperti itu. Nah, tapi terakhir ini kan tidak ada penelitian yang membuat korelasi hubungan antara banyak makan micin itu langsung sakit kepala, tidak ada. Oh gitu. Tapi lebih kepada mungkin kita lebih aware ya, kita aware terhadap kesehatan kita. Tetaplah mungkin kalau yang bahan-bahan kimia ini kita kurangi, lebih menggunakan bahan yang alami seperti itu. Begitu ya Pak Andika ya. Iya, sudah terjawab ya Andika. Boleh, Badan di POM memang Ketapang. tidak melarang. Iya, berarti ini dibolehkan nih kalau muda ya untuk menggunakan MSG dan Tetapi ya, sesuai secukupnya Iya, aja. secukupnya. Jangan juga terlalu berlebihan ya Bu ya. Sesuatu yang berlebihan juga nggak baik kan Kalau efeknya kita ya. lihat Mbak Dona ya, coba yang jual bakso apa nggak enak ya, di mangkoknya itu Iya, langsung bener. taruh 1 sendok kecil, tambah kuah, tambah waduh. Iya, terus apa udah nggak gitu enak Bu, rasanya seperti itu. pahit. Setelah kita siap makan terus haus tuh terusan. Itu salah satu ini juga ya Bu ya. Ada informasi Banyak. nih kaula muda. Heeh. Biasanya bagaimana sih ciri-ciri kalau kita udah kelebihan makan penyedap itu, apa ciri-cirinya? Nah, biasa kalau kita habis makan yang memang penyedapnya berlebih, itu akan ada rasa haus terus. Wah, Itu bener tuh Bu. berarti, Keseringan tuh saya. Iya, itu berarti sudah kebanyakan makan penyedap tuh. Hati-hati ya. Pantes kirain apakah terlalu dahaga, tapi udah terlalu banyak minum. Oh, rupanya itu karena Itu micin. efek yang biasanya keluar akan terasa
masa kok haus terus kayak gitu. Itu berarti kurangi dulu makan baksonya ya, kurangi dulu mungkin makan yang memang biasanya kita tahu nih ditambahin satu sendok kecil kayak gitu. Itu tolong dikurangi seperti Mungkin itu. bisa dibilang Bu Linda ya, Hah? dibilang sama penjual baksonya saya nggak pakai micin ya Pak. Bisa. Bertindak memang katanya. Kita yang memilih ya, mungkin kita Bu Linda ya, yang Iya. memilih Tapi- itu Ah, yang iya, ini. betul. Tapi kalau dari BPOM-nya sendiri, kalau ada penjual seperti itu yang menggunakan MSG udah terlalu berlebihan, tidak ada masalah gitu ya? Maksudnya tidak ada peneguran atau bagaimana gitu? Nggak ada ya? Karena tidak ada takarannya Mbak Dona. Oh, gitu Kita ya. bisa melakukan itu, mungkin misalnya takaran untuk makanan per liter segini itu tuh tidak ada. Untuk biasanya kan kalau takaran itu kan per kilo bahan, per liter bahan seperti ini. Tetapi kalau untuk penyebab ini memang tidak ada. Nah biasanya memang kalau udah kebanyakan pasti benar. Iya benar-benar. Ya. Seperti itu ya. Kita lah berarti masyarakatnya harus cerdas nih. Kalaupun kita memang doyan makan bakso juga tidak, saya rasa sih jangan juga terlalu sering-sering makan bakso ya. Sebulan sekali Iya. misalnya, atau setahun 2 kali, satu semester. Maksudnya ini bukan jadi makanan pokok tiap hari. Iya, bakso, iya, tiap iya. hari bakso. Memang enak, tapi bisa juga kita makan bakso, tapi baksonya mungkin kita olah sendiri. Iya benar-benar. Di daging itu sendiri sudah ada kaldu, sudah sedap sebenarnya, dia udah gurih dia sebenarnya. Iya, Begitu ya Andika ya. Iya, ini Andika bertanya lagi nih, Iya. kan masih penasaran gitu ya tentang bahan kimia ini dalam pangan. Oke. Nah, izin bertanya lagi, keamanan pangan banyak disampaikan pada produsen pangan skala UMKM dan industri besar. Sementara faktual menunjukkan bahwa jajanan anak diproduksi oleh pengrajin yang menjajakan secara keliling. Kemungkinan besar para pengrajin belum mengenal keamanan pangan. Apakah sudah terdapat program kerja dari BPOM Aceh untuk para pengrajin tersebut? Terima kasih. Iya. Iya. Ya, Andika, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih ya. Mewakili kaula muda juga Mewakili nih, kaula muda nih, yang ya. Jadi, segan malu untuk Mungkin pengen bertanya. tahu nih tentang badan POM seperti apa sih kerjanya gitu. Iya, iya, Sesekali iya. boleh lah nanti kunjungan ke kantor kami, boleh nih Pak Andika. Sidak juga ya? Singgah ya. Sidak. Nanti kita ada ruang resepsionis, ada teh, ada kopi gratis di situ. Oh, Kita gitu menjawab ya. biasanya kita memang men-setting ada ruang resepsionis itu penerimaan, misalnya kalau orang minta informasi atau pengaduan, kita setting senyaman mungkin, ada aqua, ada kopi, ada teh seperti itu. Jadi silakan. Kenyang pokoknya di Ya, situ ya. welcome ya, kami welcome. Nah, terkait pertanyaannya ini memang programnya memang sudah banyak sebenarnya kami laksanakan. Nah, salah satunya tentunya kita tidak kalau ke UMKM ada. Nah, ini malah lebih umum ya, masyarakat nih mendengar semua seperti itu. Kita melakukan talkshow di radio, kita melakukan mungkin talkshow di TVRI itu ada atau Sosialisasi gitu ya, Bu ya? sosialisasi. Nah, kita juga punya program ini kebetulan nih Bu Yanti nih sebagai PJ KIE namanya. KIE itu adalah program komunikasi informasi edukasi itu ke masyarakat tuh. Yang kita undang langsung terjun Ibu ya. PKK, Ibu Dewe, Karang Taruna, baik itu anak-anak sekolah juga Ibu-ibu kita warisan. undang banyak sekali Mbak Dona. Mungkin dah ribuan yang kita sudah edukasi. Cuman memang informasi terkait keamanan pangan ini kan banyak juga dan dia kan biasa dinamis ya, berubah-ubah seperti itu. Dan juga bukan hanya pangan yang kami lakukan sosialisasi terkait kosmetik juga, obat tradisional, obat semua kita lakukan sosialisasi. Nah, terkait pangan ini memang kita juga khususkan, biasanya kita kerjasama dengan lintas sektor terkait, misalnya kayak teman-teman dari Dinas Kesehatan kah, dari Disperindak, dari Dinas Koperasi, itu kita memberikan penyuluhan terkait bahan berbahaya pada pangan ini. Ini Mbak Dona, ini sekedar informasi, mungkin habis dari talkshow ini saya akan ke koperasi mungkin melakukan ini juga BIMTEK terkait bahan berbahaya juga pada pangan, terkait industri rumah tangga pangan seperti itu. Nah, jadi barangkali saran nih Andika bisa mengikuti media sosialnya Balai POM. Biasanya kita update nih tiap hari nih Bu Yanti juga PJ medsosnya. Kita memberikan info-info terkait kegiatan yang kita lakukan di balai seperti itu. Dan paling jadi sering bisa. tuh Mbak. Seperti itu barangkali Pak Andika ya. Iya, gimana Bu Yanti? Mungkin saya sedikit menambahkan nih Pak Andika. Seperti yang saya jelaskan tadi, kayaknya sudah saya sebutkan juga bahwa kita ada program juga ke sekolah. Kita lakukan pengujian pengajaran anak sekolah, kemudian kita juga sudah mempunyai ini ya, sudah kita bentuk kader di sekolah. Nah, harapannya itu para kader di sekolah ini
melakukan pembinaan terhadap penjual makanan jajanan anak sekolah. Nah, apalagi yang takutnya ini ya, masalah sekarang ini mungkin yang jajanan di luar ya, di luar pagar. Nah, jadi kalau sekolah bisa menghandle yang di luar yang di luar pagar itu teredukasi, mungkin tuh boleh ya mereka berjualan. Tapi kalau mereka tidak bisa memberikan edukasi terhadap yang penjual yang di luar pagar ini, sebaiknya anak-anak tidak boleh membeli jajanan yang di luar pagar. Nah, memang ini sering jadi dilema ya bagi sekolah ya. Berarti penjualnya jangan berjualan di situ ya gitu Ibu ya? Iya. Supaya anak-anak kan namanya anak-anak ya. Iya. Pasti kepingin juga beli. Boleh mereka berjualan. Mungkin si pihak sekolah ya harus lebih ini aware bahwa pada penjual yang di luar pagar itu kalau ingin berjualan mereka diberikan edukasi. Bagaimana sih pangan yang aman itu, apa yang harus mereka lakukan, hygiene sanitasinya, bahan-bahan yang digunakannya aman apa tidak. Nah, jadi Badan POM sudah turun juga, sudah punya ada program tersebut. Kader sekolah, kader masyarakat, kita sudah membentuk kader-kader di ini setiap desa, beberapa desa sudah kita lakukan juga. Gitu. Jadi sudah banyak program-program dari BPOM sendiri ya untuk Iya. melakukan edukasi, sosialisasi mengenai hal ini ya. Ya, yang seperti Bu Linda jelaskan tadi, kita ada KIE ya. KIE itu Dharma Wanita, Ibu PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita memberi edukasi kepada mereka dengan tujuan mereka itu bisa menyampaikan kembali ke masyarakatnya. Biasanya kan aktif kan di organisasi, aktif di masyarakat, bisa menyampaikan kali informasi terkait keamanan pangan kepada masyarakatnya, kepada anggotanya. Jadi Badan POM itu berupaya dari berbagai arah ya, dari programnya juga, dari media sosial juga. Makanya kita harapkan masyarakat nanti jangan lupa follow medsos Badan POM, baik Instagram, Facebook. Bisa disebutkan Twitter. Bu Instagramnya, barangkali kalau muda biar tahu gitu. Oh iya, kalau Instagram itu ini ya BPOM Aceh. @BPOM Aceh. Oh iya ya. Cuma sebenarnya sih menurut saya kalau nggak mesti huruf besar huruf kecil ya, kalau kita searching @BPOM Langsung keluar ya. ya, kalau Instagram itu huruf kecil semua BPOM Aceh. Kalau Twitter BPOM Aceh, BPOM-nya huruf besar, A-nya besar, C-nya baru kecil, jadi BPOM Aceh. Di Facebook juga ya, ada BPOM Aceh juga, dan YouTube juga kita punya. Nah, jadi banyak informasi penting nih yang bisa pemirsa dapatkan di media sosial kita ini. Jadi harapan kita ini pada para kaula muda melakukan kebaikan melalui sentuhan satu jari ya, kebaikan amal jariah ya. Jadi kebaikan itu diteruskan nih ke teman-temannya, ke grupnya. Kita nggak sadar nih sambil duduk sambil tidur amal itu terus berjalan. Iya nih. benar. Ya. Sudah mendapat pahala. Iya, gitu ya. jadi jangan lupa ya, klik like and share di medsos BPOM Aceh. Dan subscribe juga Oh, di iya. channel YouTube-nya BPOM Oke. Aceh. Nah, Ibu Yanti dan atau Ibu Linda ya, bisa dijelaskan supaya agar para konsumen nih ya, para pelaku usaha untuk tahu sebenarnya tidak perlu menggunakan bahan kimia dalam pangannya, tapi ada bahan tambahan pangan. Bisa disebutkan apa-apa aja bahan tambahan pangan itu ya, dan bagaimana cara mereka untuk mencari bahan tambahan pangan itu, Ibu? Baik Mbak Dona. Kalau terkait bahan tambahan pangan ini memang banyak sekali ya Mbak Dona, banyak sekali kita. Jadi bahan tambahan itu secara definisinya bahan-bahan yang memang sengaja ditambahkan ke dalam pangan, dia untuk mempengaruhi bentuk, bisa mempengaruhi rasa, mempengaruhi aroma barangkali, atau mempengaruhi warna seperti itu. Jadi ada pengawet, ada mungkin pemanis, ada pewarna, ada termasuk di sini barangkali ada apalagi pewarna, pengawet seperti itulah. Nah, jadi kalau bicara masalah ini memang yang kalau kita memproduksi suatu produk tentunya banyak produsen UMKM pasti dia mencari, nggak mungkin kita membuat produk tanpa ada bahan tambahan kan. Jadi
Kalau untuk mengetahui itu kita ada aplikasinya Mbak Dona di bisa di Play Store nih ada nih. Play Store. Ayo cek BTP itu ada aplikasinya punyanya Badan POM juga seperti tadi mungkin di pengaduan BP POM Mobile ini Ayo cek BTP itu ada aplikasinya di Play Store. Nanti kaula muda boleh nanti Androidnya dibuka. Nanti Ayo cek BTP itu bisa diinstal. Jadi bisa nanti di situ ada informasi kira-kira bahan tambahan pangan apa saja yang bisa ditambahkan kepada pangan. Termasuk jenis-jenis pengawet di situ ada. Misalnya untuk roti, apa yang cocok? Enggak semua sama, Mbak. Misalnya kayak asam benjoat, itu cocok misalnya untuk makanan yang seperti apa. Asam propionat itu misalnya untuk roti, tapi belum tentu cocok untuk yang lain seperti itu. Nah, kalau mau memperluas wawasan masalah mungkin bahan tambahan pangan itu bisa kita klik Ayo cek BTP tadi. Seperti itu barangkali Mbak Dana. Oh iya, ya oke. Kalau muda, ya satu lagi nih Bu. Ini masih Andika yang bertanya nih. Oh, hebat sekali ya. Pengen Tertarik. kenali sama Andika nih. Karena tema kita pagi ini memang benar-benar sangat menarik untuk kita Ya. perbincangkan ya Bu ya. Katanya insya Allah pertanyaan terakhir. Produk pangan banyak berkembang di masyarakat, salah satunya produk dari industri rumah tangga. Ya, Nah, betul. biasanya pemasaran secara online di masa pandemi Covid sekarang ini banyak ditemui produk-produk yang laris di pasaran skala besar. Bahkan ada yang tanpa izin BPOM. Ya. Pertanyaannya, bagaimana syarat-syaratnya untuk bisa terdaftar di BPOM dan mendapatkan izin BPOM? Bagaimana prosedurnya mengurus perizinan BPOM? Kemudian perlukah disertai label halal dari MUI? Oh, ini sepertinya Andika pengen ada punya untuk berjualan nih, Ya, produk baguslah. makanan nih ya. Kita tetap mendukung insyaallah. Nah, ya Andika mungkin terkait pertanyaan terakhir ini memang kalau masalah kita mau misalnya itu berarti terkait registrasi. Nah, registrasi ini sebenarnya kita kalau komoditi itu ada bermacam-macam. Mungkin sekilas nih Andika saya jelaskan bahwa ada produk pangan, ada produk OT, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan. Nah, khusus yang pangan ini untuk registrasinya bukan hanya di Badan POM tapi bisa juga di Pemda. Itu nanti di bawah satu pintu KPTSP ya, KPTSP di bawah Pemda. Jadi untuk izin edar itu untuk pangan ada dua di bawah KPTSP atau Pemda sama Badan POM. Nah, Badan POM tadi yang seperti Bu yang dijelaskan akan keluar nanti kalau registrasi itu judulnya MD atau MEL. MD atau MEL. MD makanan dalam negeri, Oh, iya. ML makanan luar negeri. Dengan 12 jenis angka di belakang seperti itu. Nah, tapi kalau nanti yang keluar ini mungkin dari Pemda itu berarti di bawah rekomendasinya Dinas Kesehatan itu nanti ada PIRT. Nah, saya jelaskan lagi nih, mungkin memang panjang nih jelasannya ya. Iya, iya. Untuk produk-produk yang mungkin mau registrasi ada juga persyaratannya. Produk-produk mungkin yang umur simpannya seminggu ke bawah, 7 hari ke bawah, itu sebenarnya boleh kok, tidak ada izin registrasi seperti itu. Misal nih, kalau produk-produk bakery Mbak Dona, kan biasanya kan nggak sampai seminggu gitu kan, Iya, iya. kayak bolu, donat kah atau Oh, jadi nggak perlu ya? Itu nggak, misalnya nggak wajib. Oh, wajib ya. Oh. Kalau mau urus silakan, karena biasanya untuk menaikkan prestige ya, misalnya mungkin gengsi suatu produk itu kalau dia sudah ada registrasi Badan POM pasti gengsinya naik seperti itu. Orang pun biasanya akan ini Nggak udah takut ada lagi BPOM-nya. gitu ya. Percaya karena kita sudah melakukan pemeriksaan nih di lokasi, di tempatnya, bahannya semua kita periksa. Nah itu. Nah kalau umur simpannya di atas 7 hari barulah di sini memang wajib harus ada izin edar. Bisa izin edar dari PIRT, bisa dari Badan POM. Untuk Badan POM itu biasanya skala memang yang sudah besar. Artinya gitu. ruang produksinya itu tidak boleh lagi menyatu dengan di rumah tangga. Dia harus tersendiri. Kalau orang bilang mungkin pabrikan, walaupun mungkin bukan pabrikan, tapi tidak boleh menyatu ruang produksinya dengan dapur rumah tangga. Nah, ada juga kriterianya, bukan berarti misalnya ini mau bikin bakso beku nih, tapi buatnya di rumah tangga, itu nggak boleh. Kenapa? Kalau bakso beku itu olahan daging itu kan bersifat high risk, artinya risiko tinggi. Itu sudah kewenangan nih Badan POM. Nah, kalau yang beku-beku seperti itu yang high risk, yang misalnya memang risiko tinggi, yang proteinnya tinggi, itu harus di Badan POM. Tapi kalau misalnya kue-kue, misalnya kue misalnya keripik kah, atau kue-kue bolu yang mungkin tahan sebulan, itu PIRT udah cukup. Nah, biasanya kalau izin registrasi dari PIRT ini dia difokuskan kepada sanitasi hygiene-nya, kebersihan di ruang pekerjaannya atau kebersihan peralatan
kesehatannya pun ataupun kebersihan orangnya seperti itu. Kalau Badan POM ini nanti yang MDML ini agak banyak persyaratannya Mbak Dona. Oh gitu ya. Ya, ada namanya tadi CPPOB tadi, cara produksi pangan olahan yang baik, itu ada sampai kalau nggak salah entah 12 Wow. sistem manajemen yang mungkin harus kita periksa, terutama gedungnya diperiksa, kemudian sanitasi higienisnya diperiksa, kesehatan karyawannya harus ada, bahan bakunya harus ada, seperti itu. Oh seperti itu. Jadi Ya. agak rumit juga ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita jalani tidak, kalau Tidak kita ya? memang konsisten, memang mau buat usaha, memang usaha kita juga bukan SHCC, itu lebih bagus. Nah ini kan banyak informasinya. Ini boleh dong Andika nanti ke Badan POM kalau mau bertanya lebih lanjut, pengen informasi lebih lanjut, kami insya Allah welcome. Silakan datang ke Badan POM untuk minta informasi, nggak dikenakan bayaran kok. Iya. Malah kami jamu lagi seperti itu. Ada juga lagi adik-adik yang cantik nanti akan menerima resepsionis di situ gitu ya. Ya, dan terima kasih nih Pak Andika, kayaknya mewakili pertanyaan dari kaula muda di sini deh ya. Iya, benar. Kami senang sekali nih, apresiasi sekali kepada Andika. Iya. Itu barangkali Mbak Dona dan Andika. Nah, sebagai penutupnya nih Bu Linda dan juga Ibu Yanti barangkali yang ingin disampaikan Ya, ke kaum muda karena silakan. sudah jam 11 nih ya. Silakan Ibu Linda apa Ibu Yanti Bu duluan? Yanti boleh. Ya, pada masyarakat ya khususnya ya, mungkin produsen dulu ya, pada produsen khususnya itu lebih teliti ya dalam memilih bahan baku dalam pembuatan produknya. Dan karena produsen itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar menciptakan produk yang aman bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Nah, bagi masyarakat itu harus lebih teliti ya memilih produk yang dikonsumsinya, memperhatikan keamanannya, nomor registrasinya. Untuk pengolahan bisa dengan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Nah, kemudian kepada ini ya, para konsumen itu mempunyai sebagai raja ya, konsumen itu sebagai raja, dia itu harus tahu bagaimana cara memilih produk yang aman bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian saya ingin juga menyampaikan informasi bahwa Balai Besar POM di Banda Aceh mempunyai unit layanan pengaduan di Mall Pelayanan Publik. Ya, jadi kunjungi kita ya di Pasar Aceh lantai 3. Kita juga melakukan pelayanan nih bagi yang ingin mengurus apapun ya, di situ cuman lengkap ya di Mall Pelayanan Publik. Jadi tetap singgah ke tempat kita untuk mendapatkan informasi dan juga melakukan pengaduan. Nah, jadi mungkin satu lagi, jangan lupa download aplikasi BPOM Mobile. Nah, karena di situ banyak informasi ya. Ada berita yang bisa didapatkan terkait obat dan makanan. Kemudian kita juga bisa mengecek aman nggak produknya, terdaftar apa tidak. Kemudian ada public warning. Jadi seolah masyarakat itu dalam satu genggaman tangannya dia bisa mendapat informasi yang penting untuk keamanan dirinya sendiri. Iya. Tapi ini mohon maaf nih Bu Linda, sebelum kita beralih ke Ibu Linda ya. Ini ada pertanyaan nih yang baru masuk nih, tapi dari saya bacakan aja ya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum, saya Tiara. Tiara ya, mau bertanya Bu, bagaimana untuk pelaku usaha kecil yang masih sangat minim modal sehingga untuk menerapkan GMP GMP ya. GMP Iya. atau sesuai dengan syarat SOP BPOM belum maksimal, bahkan masih sangat minim karena alasan modal. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pangan, apakah pelaku usaha tersebut layak berproduksi? Kemudian, jika terjadi kasus penyimpangan pangan yang diproduksi, misal keracunan pada konsumen, apakah produsen tersebut terkena sanksi? Nah, ini seperti tadi kita udah bahas Iya. juga ya Dengan tadi ya, siapa kita tadi, bicarakan. Mbak Dona? Tiara. Tiara. Tiara, bagus sekali pertanyaannya. Ini selalu biasanya kalau kami memberikan BIMTEK atau sosialisasi, pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu ada seperti itu. Nah, ini nanti kita terkait produknya dulu nih, saya tanya dulu. Produknya apa sih Tiara? Kalau misalnya produknya mungkin yang seperti yang saya sebutkan tadi, produk-produk yang tidak berisiko tinggi, artinya mungkin produk olahan dari tepung seperti itu. Itu saya rasa bisa PIRT saja, tidak perlu harus buat pabrik atau buat lokasi tambahan untuk ruang produksi gitu. Bisa di rumah tangga itu boleh. Nah, kecuali barangkali yang saya sebutkan tadi ada beberapa produk yang memang tidak bisa izinnya itu dari Dinas Kesehatan atau dari Pemda. Contoh produk-produk yang high risk tadi, risiko tinggi, olahan daging misalnya, atau makanan yang beku. Kemudian misalnya kayak garam itu nggak bisa itu di Dinas Kesehatan, harus Badan POM atau yang SNI lah.
SNI itu harus di Badan POM seperti itu. Jadi kalau produknya Tiara ini mungkin yang produk-produk yang berisiko rendah, olahan tepung biasanya atau keripik atau apa atau roti atau apa itu boleh kok dibuat di rumah tangga atau di dapur, itu nggak mesti buat artinya nggak usah dibuat ruang produksi. Misalnya frozen risol itu di rumah tangga ya Bu ya, nggak perlu. Itu bisa, nggak perlu frozen risol itu kan tidak, bukan bersifat, dia masih termasuk olahan ini ya, olahan tepung gitu, itu boleh. Nah jadi kalau misalnya ada keracunan, apakah ya jelas dong, itu kan sudah ada tindakan masuk pidana barangkali di situ gitu. Tetapi intinya begini, kami Badan POM itu jangan ditakuti merasa Badan POM itu nanti masuk penjara, ada polisi, tidak. Kami kalau terkait IRTP UMKM ini lebih kepada pembinaan. Iya. Dan itu sudah diwanti-wanti dari kepala Badan POM itu agar supaya kami di daerah-daerah ini utamakan pembinaan, Pendekatan ya, karena kondisi sekarang orang sudah pandemik, sudah susah. Kalau orang pun harus misalnya mau buka usaha harus kita susah-susahin. Terus gimana dong masyarakat gitu. Iya. Kita pengawasan, tetapi juga melakukan pembinaan. Kalau bisa kami juga harus mendorong mendorong UMKM itu agar tumbuh seperti itu. Mendorong UMKM misalnya selama ini takut-takut ini ngurus-ngurus, ini silakan. Malah kami ada diskon. Kalau untuk izin edar misalnya Badan POM, kita ada diskon lagi. Misalnya ada permohonan agar dilakukan diskon untuk mengurus izin, kita bisa ada diskon. Sebegitunya lah kami mendukung supaya memang masyarakat ini makin banyak tumbuh UMKM, kita juga ekonomi masyarakat akan naik, dan itu juga yang kita harapkan dari Badan POM. Jadi jangan misalnya mungkin mindsetnya Badan POM itu mengawasi ini sangar nih, tidak. Kita dampingi ya Bu Linda ya. Pendampingan kami, misalnya ada mau buat produk apa, kami datangi, bagusnya seperti ini. Nah kalau ada masalah kita carikan solusinya sama-sama seperti itu. Jadi bukan harus banyak modal, tidak, tetapi barangkali lebih kepada kemauan untuk berusaha, kemauan untuk membuat suatu produk juga yang berkualitas, yang aman, seperti itu Mbak Dona. Begitu ya Tiara ya. Kapan-kapan nanti kami tunggu nih kunjungannya ke Balai Besar POM Banda Aceh ya. Tiara dan Andika ya. Tiara dan Andika, super sekali, kami berterima kasih atas pertanyaan yang sangat berkualitas. Iya, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk Tiara dan Andika ya. Nah, dan gimana Bu closing statement dari Ibu Linda? Barangkali ada tambahan lagi. Iya. Jadi begini, kualitas generasi muda sekarang, kualitas generasi muda itu tidak terlepas daripada produk makanan yang dikonsumsi. Nah, mari kita sama-sama mulai dari mungkin orang tua, adik-adik mahasiswa, mungkin adik-adik remaja, anak-anak, marilah kita untuk memang peduli terhadap makanan yang kita konsumsi. Mari kita jaga makanan yang kita makan itu agar tetap berkualitas, supaya memang nanti makanan itu akan mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Jangan sampai nanti dibilang bahwa kualitas negara kita, anak muda sekarang kualitas anak-anak generasi micin, itu kasihan sekali gitu ya. Sedih kita seperti itu. Nah, apalagi nih Mbak Dona, Aceh ini luar biasa ya, ikan itu kan sumber protein yang memang sangat bagus untuk mencerdaskan otak. Betul. Gitu. Jangan sampai gara-gara kita udah kaya ikan tapi generasi ini dibilang generasi micin, kan sayang sekali seperti itu ya. Demikian makanya Mbak Dona, terima kasih. Iya, dan sebenarnya waktu nih kita masih panjang, pengen banyak ngobrol lagi ya Bu Linda dan Bu Yanti ya. Masih banyak yang perlu kita perbincangkan ya, tapi nanti di lain waktu. Insya Allah nanti ada waktu kami talkshow lagi. Iya. Dan terima kasih untuk Kolom Muda yang sudah mendengarkan untuk perbincangan kita di pagi hari ini ya. Cermati bahan berbahaya dalam pangan bersama BPOM, dari pihak BPOM ya, ada Ibu Linda dan juga Ibu Yanti. Terima kasih Bu Linda dan Ibu Yanti atas kedatangannya. Dan mudah-mudahan informasi tadi juga bisa memberikan edukasi untuk masyarakat ya. Mengenai dari dan bermanfaat pastinya. Dan terima kasih juga untuk Kolom Muda, jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak program menarik lainnya yang bisa Anda dengarkan, dan sampai jam 1 dini hari ya. Langsung dari Pelataran Musik dan Informasi Jalan Ramastia Lampase Kota Banda Aceh, saya Dona Lestari dan juga Ibu Linda dan Ibu Yanti pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.